Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 9. Nah, hari ini kami akan mempersembahkan video tentang Our Solar Power Car. Jadi, tidak kenal maka tidak sayang, makanya hari ini kita bakal perkenalan dulu. Halo semuanya, nama aku Muhammad Asyaf Divia dari NIM 167222287. Halo, nama saya Farel, NIM 167-22215. Saya Anastasia Kitlamira Salsabila, NIM 167-22149. Halo semua, aku Azza Prabasari, NIM 1672221. Nama aku Gerard Alexander Stompul, NIM 167-22018. Nama aku Rusdi Aziz, NIM 167-22203. Oke, enjoy! Halo, saya Farel. Saya akan menjelaskan mengenai konseptual desain dari proyek mobil kami. Dari konsep-konsep yang telah kami buat, terdapat dua konsep utama yang telah kami evaluasi dan kami perhitungkan, yaitu konsep A dan konsep B. Konsep A yaitu sebuah mobil bertenaga surya yang sistem hentinya menggunakan time relay modul yang diprogram memiliki periode henti yang disesuaikan dengan jarak yang ditentukan. Kemudian konsep B yaitu mobil yang kedua adalah mobil bertenagakan reaksi antara asam cuka dan soda kue yang menghasilkan gas karbon dioksida. Kemudian untuk sistem henti kedua mobil tersebut, untuk mobil A, sistem hentinya berbasiskan Arduino menggunakan modul time relay yang diprogram. Kelebihan dari sistem henti ini adalah sistem henti ini presisi dan akurat sesuai dengan waktu yang telah diprogram pada modul tersebut. Lalu sistem henti ini juga mudah untuk diprogram, yaitu dengan disambungkan dengan laptop dan hanya dibutuhkan waktu sekitar 10 menit. Kekurangan dari sistem henti ini yaitu membutuhkan tenaga tambahan, yaitu baterai 9 volt untuk menyalakan komputer Arduino. Kemudian untuk sistem henti mobil kedua yaitu mobil B berbasiskan reaksi kimia yang sudah dijelaskan pada tenaga gerak. Kelebihan dari sistem henti tersebut adalah tidak membutuhkan bagian mobil tambahan, yaitu hanya dari sistem tenaga gerak saja. Namun kekurangannya adalah pengaturan dari sistem henti tersebut lumayan sulit dan tidak presisi serta akurat, dikarenakan ketika reaksi sudah habis, mobil masih dapat bergerak karena masih ada daya yang mendorong mobil tersebut. Kemudian pemilihan material yang akan digunakan untuk kedua konsep tersebut. Untuk konsep A, material yang digunakan adalah filamen PLA yang menggunakan metode 3D printing. Kelebihannya adalah dengan menggunakan metode 3D printing, filamen PLA dapat dengan mudah dibentuk sesuai dengan keinginan kita. Namun kekurangannya adalah metode 3D printing secara umum adalah metode yang mahal untuk digunakan. Lalu material untuk mobil kedua adalah menggunakan botol 1,5 liter yang dipotong sesuai dengan keinginan. Kelebihannya adalah bahannya mudah dijumpai dan juga murah. Namun kekurangannya adalah kemungkinan botol tersebut kurang rigid atau kurang kuat untuk mobil tersebut karena harus menopang bahan kimia serta aksesoris-aksesoris lain yang ditempel. Setelah menggunakan berbagai pertimbangan di atas dan juga dengan menggunakan decision matrix yang telah kita hitung sebagai berikut, kami simpulkan bahwa konsep yang akan kami buat menjadi mobil kami adalah konsep A, yaitu mobil bertenaga surya dengan sistem henti Arduino. Selanjutnya adalah bagian problem definition. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari Tubes PRD ini adalah untuk membuat mobil tenaga surya dari solar panel sesuai dengan tema kelas kami, yaitu tema kelas kami adalah minimalis dan juga bisa berjalan dari 10 sampai 25 meter dan juga bisa ada stopping mechanism tanpa intervensi dari luar. Selanjutnya adalah ketentuan dan batasan dari tugas akhir PRD ini. Yang pertama adalah mobil harus bisa menempuh jarak dari 10 sampai 25 mm. Yang kedua, dimensi dari mobil tidak dibatasi dan biaya yang dikeluarkan harus kurang dari 595.000. Selanjutnya, tidak boleh memakai baterai komersial sebagai energi utama dari mobilnya. Dan yang kelima adalah modifikasi sumber energi lainnya diperbolehkan.
Lalu untuk ketentuan dari stopping mechanism sendiri, tidak boleh memakai alat pengendali kontrol jarak jauh dan juga tidak boleh ada intervensi dari luar. Dan untuk ketentuan pengujian, mobil diharuskan membawa beban, tapi bebannya sendiri dibebaskan pembebanannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai stopping mechanism dari mobil yang telah kami buat. Stopping mechanism dari mobil kami akan menggunakan Arduino, di mana Arduino tersebut disambungkan oleh modul bernama time relay. Di mana time relay tersebut akan kami set timer dari awal, dan timer tersebut nanti akan menempuh jarak sesuai yang kami inginkan. Di sini bisa dilihat codingannya, dan di sini juga bisa dilihat circuit diagramnya. Saya akan menjelaskan mengenai design requirements. Konsep dan tema diadakan pemilihan di kelas. Masing-masing kelompok mengajukan satu tema yang akan dipilih melalui polling. Dari polling yang telah diadakan, terpilihlah tema minimalis. Selanjutnya, masing-masing kelompok mengajukan 2 konsep untuk mobil yang mereka bikin melalui matriks pembobotan dengan nilai 0 sebagai tidak penting, 1 biasa saja, dan 2 penting. Melalui matriks selection konsep yang telah diadakan di kelas, didapatkan tema-tema yang menjadi unggulan dari kelas kami, yaitu compact, stabil, dan irit. Selanjutnya, desain mobil yang akan dibikin harus sesuai dengan konsep-konsep unggulan yang telah dipilih. Halo semua, di sini sekarang saya akan menjelaskan dan memberitahu ke kalian semua apa yang bisa diambil, pelajaran apa yang bisa diambil atau lesson learned selama pembuatan solar panel car ini. Jadi yang pertama, kita menjadi lebih kritis dan berhati-hati dengan memutuskan keputusan. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil adalah kesulitan, kekerjasamaan, dan komunikasi antar kelompok. Karena tanpa komunikasi yang jelas dan yang bagus dalam proyek ini tidak akan terlaksanakan dan terjalankan dengan bagus dan berhasil. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah kita bisa diasah untuk solving problems, berpikir kritis, karena seiring jalannya pembuatan mobil ini, kita bisa menemukan beberapa masalah-masalah yang tidak terduga, dan kita sebagaimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan otak kritis kita dan otak kita yang sudah dilatih problem solving. Yang selanjutnya adalah kita dilatih untuk memanage time atau time management, mengatur waktu, mengatur prioritas. Karena tugas ini berselisihan waktunya dengan UAS, dengan tugas-tugas yang lainnya. Jadi dari awal kita harus mengatur waktu kita bagaimana prioritas kita agar kita semuanya bisa balance dan seimbang dan terselesaikan semuanya. Evaluasi dari tugas PRD mobil solar panel car. Yang pertama, mobil tidak sepenuhnya berjalan dengan lurus dikarenakan roda bagian belakang ada yang miring. Yang kedua, bagian-bagian komponen mobil terlalu ringkih sehingga mudah patah, sehingga harus lebih berhati-hati. Ketiga, ada komponen-komponen yang saat pengerjaan rusak sehingga perlu diganti, sehingga mengeluarkan biaya lebih. Kok miringnya ke sana? Miringnya ke sana. Nanti harusnya miring ke kanan lagi kok, malah ini. Tuh, miring ke kanan lagi. Enggak. Ya biarin, enggak apa-apa. Kayaknya kelebihan dah. Kelebihan gak sih? Lebih coy. Kelebihan gak sih? Ini 20 sih, ini kayak 20 dapat ini 20. Iya. Oke. Ini 50 detik kok. Ya, Tuhan, Kelebihan. lebih, coy. Kelebihan. Lebih. Nabrak gak sih? Kita lagi 50. Dah.
Oke, mungkin itu saja yang hari ini kami bisa persembahkan dan jelaskan. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.